Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas pembahasan ke-23 Kitab Daqaiqul Akhbar tentang makhluk yang dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kabar, tatkala Allah menghendaki untuk mengumpulkan makhluk-makhluk, maka Dia menghidupkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Yang pertama dihidupkan dari mereka adalah malaikat Israfil. Lalu malaikat Israfil mengambil sangkakala di Arasy. Lalu Allah membangkitkan malaikat Ridwan sembari berkata, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya." Lalu didatangkanlah kepada mereka para malaikat. Burak, mahkota, liwaul hamdi, bendera pujian, dan 2 perhiasan surga. Makhluk pertama yang dihidupkan Allah dari golongan hewan melata adalah burak. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata kepada para malaikat, "Kenakan pakaian pada burak itu." Para malaikat pun mengenakan burak dengan pakaian dari lampu pelita yang ditetesi batu yakut merah. Tali kendalinya dari batu zamrud hijau dan 2 perhiasan. Salah satunya berwarna hijau dan satu lainnya berwarna kuning. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mereka pun pergi dan bumi telah hampa dan rata. Mereka tidak mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncullah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tiang dari kuburnya hingga menembus awan langit. Malaikat Jibril pun berkata, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Israfil. Kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Lalu malaikat Israfil berkata kepadanya, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasihnya di dunia." Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku malu padanya." Lalu malaikat Israfil berkata, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Mikail." Malaikat Mikail pun berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Para malaikat pun berkata kepada malaikat maut, "Menyerulah kamu." Malaikat maut pun berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badanmu yang baik." Namun tidak seorang pun yang menjawab. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam menyeru
Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Kemudian malaikat Israil alaihissalam menyeru, wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan qada. Hari diperhitungkan amal, dan hari ditampakkannya amal kepada Zat yang Maha Pengasih. Lalu terbelahlah kuburnya, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu dari kepala dan jenggotnya. Lalu malaikat Jibril memberikannya 2 perhiasan dan burak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, wahai malaikat Jibril, hari apakah ini? Malaikat Jibril pun menjawab, ini adalah hari kiamat, hari bersedih, dan hari penyesalan. Ini adalah hari burak. Ini adalah hari pemisah. Dan ini adalah hari bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku. Malaikat Jibril pun menjawab, surga telah disempurnakan karena kedatanganmu, dan neraka telah ditutup. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirat, jembatan penghubung ke surga. Lalu malaikat Israfil menjawab, demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sekarang hatiku lega dan tenang. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu dan menaiki burak. Burak memiliki 2 sayap, yang mana dengan keduanya dia terbang di antara langit dan bumi. Wajahnya seperti wajah manusia, lisannya seperti lisan orang Arab. Kedua alisnya terlihat jelas. Kedua tanduknya besar. Kedua telinganya tipis. Kedua telinga itu dari batu zamrud hijau. Dan kedua matanya hitam. Dikatakan, burak seperti bintang yang bersinar. Jambulnya dari batu yakut merah. Dan ekornya seperti ekor sapi yang ditetesi dengan emas merah. Dikatakan, burak dalam hal keindahan seperti burung merak, lebih tinggi dari khimar dan lebih rendah dari bighal. Burak dinamakan burak karena lari dan kecepatannya seperti kilat. Ketika burak sudah dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dinaiki, maka dia gemetaran seraya berkata, wahai malaikat Jibril, demi kemuliaan Tuhanku, tidak akan ada yang bisa menaikiku kecuali Nabi dari Bani Hashim, dari daerah Abattah, tempat yang dekat dengan Mekah, bersuku Quraisy. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilik Al-Quran.
Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah." Lalu beliau menaikinya kemudian pergi menuju surga. Beliau pun bersungkur dalam keadaan sujud, lalu menyerulah zat yang menyeru, "Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Ini bukanlah hari ruku' dan bersujud, tetapi ini adalah hari perhitungan amal dan hari pembalasan. Angkatlah kepalamu dan mintalah, maka kamu akan diberikan." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Tuhanku, aku meminta apa yang telah Engkau janjikan kepada umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku akan memberimu apa yang bisa membuatmu ridha." Sebagaimana di dalam firman Allah yang maha luhur, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada." Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Kemudian Allah yang maha luhur memerintahkan langit agar turun hujan. Lalu turunlah hujan selama 40 hari. Air berada di atas setiap apapun setinggi 12 zirak. 1 zirak sepanjang lengan orang Arab. Lalu tumbuhlah, bangkitlah makhluk karena air itu, seperti tumbuhan sayur, sampai sempurna badan-badan mereka sebagaimana mereka ada di dunia. Kemudian Allah yang maha luhur mengganti bumi yang dirusak oleh orang yang maksiat. Dia menegakkan, menyirami bumi dengan hamim, air panas, neraka jahanam, dan mendatanglah bumi baru dari perak putih, dan lalu menegakkannya, menyiraminya dengan air surga. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, pada hari bumi digantikan dengan bumi lainnya, bagaimana keadaan manusia?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai istriku Siti Aisyah, kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Tak pernah bertanya kepadaku selain kamu. Sesungguhnya manusia berada di atas sirat, jembatan penghubung ke surga." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.